Selamat malam. Malam, Apa Bu. kabar? Malam, Ada di Bu. pertemuan 5 ya malam. Jadi hari ini materinya kita akan lebih banyak coba-coba di PyQt ya. Jadi mungkin sedikit pengulang juga dari pertemuan minggu lalu. Kita lihat dulu ya. Jadi hari ini kita akan coba gunakan basic-basic widget di PyQt seperti yang sudah kita pakai di minggu lalu. Jadi lebih spesifik kita akan pakai kayak control display. Control display itu salah satu contohnya adalah label. Kalau di label kita bisa bikin kayak teks atau image atau movie atau GIF atau apa macam-macam ya yang bisa kita masukkan ke dalam form kita untuk jadi informasi tambahan kepada pengguna. Kemudian kalau untuk input, jadi input yang bisa kita ambil dari user, itu kita punya line edit contohnya. Jadi line edit itu box di mana dia satu line aja, kita bisa enter satu line teks. Kalau kita mau pakai yang multi line, yang banyak barisnya, itu kita bisa pakai text edit. Kemudian ada juga untuk kontrol aksi. Kontrol aksi itu kita bisa pakai push button. Push button itu seperti tombol ya, yang bisa kita klik, yang bisa kita program untuk fungsi tertentu. Jadi kita bisa jadikan itu sinyal dan kita masukin ke fungsi yang kita anggap itu slot seperti itu ya. Kemudian untuk kontrol memilih, kontrol pemilihan kita punya radio button, checkbox, combo box, sama spin box. Jadi yang pertama radio button. Radio button itu dia bulat-bulat ya bentuknya ya. Kita bisa pilih opsi-opsi yang diberikan. Kemudian ada juga checkbox. Checkbox itu kotak di mana kita bisa pilih juga sama. Jadi ini kontrol pemilihan semua. Jadi kalau di checkbox itu nanti bentuknya centang. Kemudian kalau di combo box kita bisa bikin drop down list. Jadi kalau untuk combo box itu bisa mengurangi space yang ada di form kita dibandingkan dengan radio button atau checkbox yang mana semua opsi atau pilihannya ditunjukkan di form. Kemudian spinbox. Spinbox ini kita bisa naik turunkan angka kayak itu bisa berupa angka yang mana kita bisa naik turunkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan kita lihat di PyQt. Kemudian ada juga kontrol waktu. Kontrol waktu ini contohnya adalah kalender. Kita bisa pakai itu untuk memilih tanggal. Jadi kayak contohnya kalau kita mau bikin form untuk tanggal lahir atau kapan waktu berakhir membership misalkan seperti itu macam-macam ya. Jadi di sini juga kita bisa masukin fungsi tambahan untuk mengatur kalender seperti set date range. Contohnya kita bisa atur untuk available date-nya dari mana sampai mana. Kemudian show today kita bisa tunjukkan untuk bulan dari hari ini. Nah, sekarang bulan November, maka yang akan ditunjukkan di kalender adalah bulan November. Berikutnya ada kontrol proses. Jadi kontrol proses ini salah satu contohnya adalah slider dan progress bar. Jadi kalau untuk slider kita bisa tarik ya. Kalau untuk progress bar seperti namanya itu biasanya kalau yang kita kalau kita lakukan instalasi atau mengcopy file seperti itu kan ada progresnya. Kita juga bisa buat progress bar di mana dia gambar, di mana ada representasi teks kita bisa masukkan. Dan biasanya dia bentuk format percentage atau persen lah ya. Seperti itu. Kemudian ada juga kontrol struktur seperti tree dan table widget. Jadi kalau tree seperti namanya dia bisa membuat dalam bentuk seperti pohon seperti itu. Kemudian kalau yang table kita bisa bentukkan row dan kolom. Jadi kita bisa pakai ini juga untuk show database kita misalnya dalam bentuk table seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buat desain di canvas yang mencakup basic widget.
seperti kontrol display, kontrol input, kontrol aksi, kontrol pemilihan, dan progress bar. Jadi saya akan contohkan terlebih dahulu. Sebelumnya untuk yang belum bisa pakai pip install PyQt, kita bisa coba untuk install manual ya. Jadi kalau kalian search di PyQt 5 website ini lah ya, kalau kalian Google nanti keluar website yang paling pertama. Di sini kalian bisa search bentar. Download file. Kalian download file ini, .gz ini untuk instalasi, untuk apa? Ini file instalasinya ya. Terus kalian klik cara install package-nya secara manual. Jadi di sini ada salah satunya adalah menu menggunakan pip untuk install. Nah, di sini juga ada requirement untuk install package-nya. Jadi ini kalian bisa coba untuk yang gagal melakukan instalasi lewat pip install ya. Pertama, kalian pastikan dulu requirement ini terpenuhi. Jadi saya akan go satu persatu. Kalian sesuaikan dengan OS kalian ya. Misalkan di sini kalau Windows, kalian bisa search versi Python kalian, bisa Python version atau Python version, nah itu nanti keluar versinya. Kalau kalian belum install Python, maka nggak akan keluar ini ya. Kemudian kalau misalkan kayak gini nih, ternyata Python-nya tidak terdefine gitu, itu biasanya bisa macam-macam. Jadi kalian bisa search di Getting Start Tutorial, atau kalian bisa cek di environment variable di komputer masing-masing, di PC atau laptop, apakah sudah dimasukkan direktori Python-nya. Oke, next-nya tadi ensure, pastikan kita bisa menjalankan pip dari command line. Nah, ini juga penting ya, karena pip kita pakai untuk melakukan instalasi package Python, nggak cuma PyQt, tapi macam-macam. Jadi kalian bisa pastikan caranya seperti ini. Balik lagi sesuaikan dengan OS masing-masing. Kalau Unix atau Mac atau Linux bisa pakai yang sebelah sini ya. Windows bisa pakai yang ini. Oke, kalau misalkan gagal juga, di sini ada workaround-nya ya, gimana supaya bisa menjalankan pip. Nah, sekarang ya. Ada maksimal buat version Python-nya nggak, Bu? Buat PyQt ini. Oke, versi Python memang ada compatibility-nya juga ya, sesuai dengan OS ya. Jadi kita tetap bisa search, jadi tergantung OS kalian itu support sampai Python versi berapa. Tapi yang penting adalah Python-nya harus versi 3. Karena Python 3 sama Python 2 itu beda sintaks. Jadi di sini kita pakainya Python 3. Untuk supportnya sampai versi berapa, kalian bisa cek dengan OS masing-masing. Misalkan kalian pakai Windows 7 atau Windows 10 gitu, kalian bisa cek Python yang disupport sampai versi berapa, seperti itu ya. Siap, makasih Bu. Ya, jadi ini kita nggak harus sama ya versi Python-nya. Jadi yang penting itu Python 3, seperti itu. Lanjut ya. Jadi kalau yang udah berhasil install pakai pip, PyPip, install PyQt 5 ya nggak usah. Kalau ini workaround aja ya, kalau ada yang fail. Karena kemarin ada yang bertanya instalasi Python-nya instalasi PyQt-nya fail, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ngapain lagi, ini diminta untuk dipastikan pip-nya up to date. Oke, saya sih sendiri pribadi tidak update pip-nya. Tapi kalau mau install update silahkan. Nah, ini virtual environment. Jadi ini virtual environment ini bisa kalian edit. Kalau di Windows bisa diedit langsung di properties dari komputer atau pakai cara dia. Oke, sekarang kalau udah prereq tadi sudah dipenuhi, sekarang kita installing dari Python pip. Kalau misalkan nggak berhasil juga di sini, kita ada workaround lain, yaitu menginstalnya dari dari folder tempat kita udah download yang tadi ya, package-nya ya. Itu adanya di
paling di bawah-bawah sini. Nah, kayak gini nih, installing from local archive atau installing from local source tree. Oke. Jadi silahkan dicoba ya masing-masing ya. Jadi tadi kalian bisa Google, dari Google ya. Search saja langsung PyQt 5 atau kalau ada yang mau pakai PyQt 6 silahkan. Oke, sekarang kita balik ke PyQt Designer kita ya. Tadi tugas kita, tugas kelompok ini ya. Jadi nanti habis ini kita akan mencoba bikin desain aja. Jadi kalau usah dimasukin codingnya. Oke. Jadi kalian mesti buat desain seperti apa? Yang mencangkup ini semua ya, control display, input, aksi, pemilihan, sama progress bar. Saya contohkan di sini, misalnya kalian bikin aplikasi, kalian bikin di sini registrasi misalnya. Pendaftaran gitu ya. Terus ada text editnya, text edit di sini atau line edit ya. Saya mau line edit aja. Dan saya masukin label lagi di sini untuk username seperti itu ya. Username. Terus saya masukin push button. Jadi kan karena kita bikin di form saya harus ada semua kontrol ini. Jadi karena kontrol aksi saya masuk push button, sorry. Ini untuk mengecek apakah dia ada apa enggak, username-nya available atau enggak. Cek seperti itu ya, misalnya ya. Jadi kalian nanti bikin sendiri, bikin per kelompok ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terus berikutnya combo pemilihan, kontrol pemilihan. Nah ini saya tarik label lagi, label mana? Label di sini saya bikin gender misalnya ya. Terus ada radio button, male sama female ya. Saya tarik lagi radio button yang kedua. Oke. Nah, terus apa lagi di sini? Progress bar. Dari progress bar. Ini ya, progress bar. Nah, di sini misalnya saya kasih lagi label progress gitu ya. Progress daftar. Sudah berapa persen? Misalkan seperti itu ya. Contoh aja ini ya. Di sini di progress bar saya juga bisa edit ya, value-nya seperti yang kemarin kita coba-coba ya. Di sini ada properti yang mana value-nya kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada namanya value. Di sini kita bisa start dari 10% misalnya atau dari 0. Seperti ini ya. Oke. Ini contoh. Jadi kalian bikin seperti ini ya, ada desain di kanvas di main window. Seperti aplikasi ya. Kalau kalian buka aplikasi kayak apa gitu, ada display, ada input, ada aksi, ada pemilihan, ada progress bar seperti itu. Jadi nggak harus registrasi. Ini dibuat per kelompok ya. Sampai sini pertanyaan? Sama yang terkait tadi workaround untuk instalasi PyQt, kalau yang masih bermasalah. Bu, izin tanya Bu. Ya. Itu kan PyQt itu kan ada yang versi yang installer Excel-nya Bu. Apa bisa pakai itu ya Bu? Ada gimana? Ada versi Kan ada file installernya ke PyQt kan biasa ya, kalau bisa. bisa ya Bu ya? Ya bisa pakai coba. Terus nanti kalau mau convert dari UI ke Python itu gimana ya Bu? Gimana ya? Kayaknya suaranya agak apa ya? Kurang jelas gitu. Coba kalau nggak diketik aja kalau nggak. Sorry, tadi saya agak kurang susah dengerinnya. Suaranya agak kurang jelas. Apa dari speaker saya ya? Ada Mana ya? yang jelas.
Bisa diketik aja ya Pak Givari ya. Mungkin speaker saya yang bermasalah. Jadi tadi pertanyaan yang pakai installer ya bisa. Kemarin juga kayaknya ada yang pakai installer ya. Oke, bagaimana convert file UI ke PY jika menggunakan installer.exe? Jadi installer ini kan hanya untuk menginstal desainernya aja ya. Kamu tetap buka desainernya, nanti kemudian save as filenya .ui. Nanti kita akan convert file UI ke PY pakai command line. Command line-nya kalau mau apa, itu command line-nya PYUIC 5 bla bla bla, itu ada di pertemuan pertama ya. Jadi mungkin saya buka di sini aja sebentar. Saya cari ya. Bentar ya. PDF saja. Ini nih ya. Saya copy ya. Ctrl C. Nanti nama UI-nya tergantung nama ini ya, nama kamu punya file ya. Seperti itu, bisa dicoba ya. Jadi ini untuk mengkonvertnya. Tapi untuk tugas yang kali ini nggak perlu dikonvert karena kita memang mau lihat .ui-nya. Nanti yang dikumpulkan .ui-nya. Tapi seperti tadi di kelas yang reguler kita akan bahas ini. Jadi masing-masing kelompok akan menunjukkan desain di kanvasnya secara bergantian ya. Tapi tentunya setelah selesai. Jadi silakan kalau ada kelompok yang mau selesai dan mau menunjukkan duluan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan juga. Dan kalau ada pertanyaan menyusul bisa di chat atau di open mic ya. Terima kasih. Berarti ini tugasnya fokus di grafikalnya saja Bu ya, nggak sampai ngoding. Ya, betul. Ini grafikal aja ya.
Kalau nggak saya, Pak.
Bu izin mau udah selesai, Bu. Ya, mau Oke. share ini ya, share ya. Saya stop Ya. dulu ya. Bentar. Baik, jadi seperti ini, Bu. Dia buat cek resi nanti ngelihat pengirimannya apa, terus masukin nomor resinya, terus cek, terus di sini nanti ada proses berapa persennya gitu ya. Oke, terima kasih. Ini dari Saifuddin Tamami ya. Ya, sama ini Arif Kurniawan, Bu, saya. Kelompok 4, Bu. Kelompok Oh, 4. kelompok 4. Oke. Oke, terima kasih. Kelompok lain mungkin ada yang sudah selesai juga. Tadi udah mencakup semua tuh ya, progress bar ada, label ada, teks edit ada. Lagi tadi button combo radio button. Ya, kelompok 2 silakan. Izin share screen, Bu. Jadi ini untuk biodata pendaftaran. Seperti ini sih, Bu. Jadi untuk nama lengkap, nama panggilan, tempat kelahiran. Tanggalnya ini memang belum pakai kalender, sengaja ya biar bisa nunjukin ini ya, pakai combo box gitu. Terus jenis kelaminnya pakai radio button. Kirim pendaftaran, nanti ini progress barnya kalau sudah diisi ini bertambah sih persentasenya. Tapi di codingannya sih belum, baru UI-nya aja. Itu aja mungkin, Bu. Dari Ya. kelompok 2, saya sama Ferdinand. Oke, terima kasih kelompok 2. Tadi Dani Ismarianto sama Ferdinand Rizky. Ferdinand Rizky ya? Iya, betul, Bu. Oke. Terima kasih. Tadi pakainya ini ya, apa namanya? Oke, mungkin ada kelompok lain yang sudah selesai? Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Pak Gifari dari kelompok 6 ya. Sama Novita Sri ya. Ini kita pendaftaran puskesmas, Bu. Ada username, ada password, ada waktu daftar. Waktu daftar ini menggunakan date and time, dan juga gender ini menggunakan 2 radio button. Apabila semuanya line editnya sudah terisi dan waktunya sudah terisi, begitu juga dengan radio buttonnya sudah terisi, maka akan ada kenaikan progress bar apabila diklik tombol login-nya. Begitu, Bu. Terima kasih untuk kelompok 6. Ini juga udah semua ya, ada dead time juga tambahan. Terima kasih kelompok 6. Mungkin kelompok lain yang sudah selesai ada lagi? Kita masih ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 7 ya. 9, 10.
Oke, saya masih tunggu ya untuk kelompok-kelompok lain yang belum. Kita masih ada waktu, silahkan dibuat terlebih dahulu. Bu, untuk kelompok 1 izin share screen, Bu. Ya, boleh. Sudah tampil ya, Bu? Ya, Ya, jadi di sini sih kami mencoba membuat konversi suhu, Bu. Jadi di sini ada Celsius. Kalau nggak coba di ini ya, Bu. Coba di sebentar. Jadi ini suhu yang mau kita konversikan, Bu. Misalnya dari Celsius ke Fahrenheit atau Celsius ke Kelvin maupun sebaliknya. Nah, untuk progress bar-nya itu nanti jadi setiap kita mengisi kolom, progress bar-nya naik sampai konversi, dikonversi dia nanti 100%, Bu. Gitu, Bu. oke. Terima kasih. Kelompok 1. Bukan Ya, subscribe ya. dengan Kelompok satu. Rinanto dan ini ya, Bu, Rifki Alamsyah. Iya. Ini ada pakai ini juga ya, layout ya. Jadi lebih rapi ya. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Terima kasih kelompok 1. Berarti tinggal kelompok 3, kelompok 7, kelompok 8, 9, 10. 10 kayaknya nggak hadir. 10. Iya, 10 nggak hadir, sorry. Nanti tinggal itu aja yang tadi saya sebutin. Ya. Coy.
Bu Astri, izin mau share screen. Ya. Bentar. Di sini saya beli buat untuk jual beli pulsa, Bu. Jadi di sini ada nomor HP yang bisa ditulis. Di sini pakai checkbox, tergantung mana yang mau berapa apa besar kecilnya pulsanya yang mau dibeli. Terus di sini ada sisa saldo. Sisa saldo itu semacam e-money gitu, Bu. E-money-nya sisa 24%. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih kelompok 10 ya. Ahmad Oh, Devi. mohon maaf, Bu, Oke. untuk saya sih nggak ada kelompoknya sih, Bu. Oke, Ahmad Dedi ini di catatan saya kelompok 10 bersama dengan Muhammad Yusron. Tapi Muhammad Yusron hari ini tidak hadir. Gitu. Saya belum pernah ini komunikasi sama Mas Yusron nih. Belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi. Jadi saya kalau ada project tugas itu sendirian terus, Bu, gitu. Oke, oke. Dari catatan saya ya. Jadi kalau bisa sih kamu coba cari kontaknya ini ya, Bapak Muhammad Yusron ya, supaya bisa. Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Aduh, mana stop. Oke, jadi tadi dari kelompok 10 berarti yang belum tinggal 9, 7, 3 ya. 8 juga belum, sorry. 7, 8, 9, 3. Kakak Iya. Kakak Iya. Mau beli mie. Kakak Iya. Kakak Iya. Kakak Iya. Kakak Iya baju kerja. Kakak Iya cantik. Kaos nah sini. Ini gendong belakang. Ini gendong belakang, adiknya gendong depan ya. Iya. Iya.
tes. Tes. Halo. Ya, Dari kelompok 2 izin menambahkan satu lagi, Bu Astri. ya kelompok 2 boleh. Boleh nambahkan satu lagi, Bu? Boleh. Nambah apa yang desainnya berbeda gitu? Iya. Oh ya, silakan. Ya. Sudah masuk? Ya, sudah. Ya, di sini kami buat form e-registrasi yang mana di sini ada input full name, nickname, email, juga ada checkboxnya di bagian gender sama password, confirm password. Lalu ada radio button juga di sini, I agree with permission sama bar isiannya. Di sini yang terakhir ada tombol submit buat input formnya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Ya, ini udah grafik saja pakai layout, terus sampai ke form registrasi memang lengkap sekali ya sebenarnya kalau nanti di tugas proyek. Bukan tugas proyek, iya juga. Saya ada beberapa poin penilaian kan. Sebenarnya kalau kalian bikin form registrasi itu udah masuk semua form penilaian poin penilaiannya. Tapi kan kalau di tugas proyek atau UTS itu kan harus ada kodiknya di dalamnya ya. Jadi nanti mungkin saya akan sedikit nyontohin beberapa value yang bisa kita tarik dari widget-widget tersebut untuk kita masukkan ke dalam codingan kita itu. Cuman sebelumnya mungkin saya tanya untuk kelompok yang belum. Untuk kelompok 3 ini ada Kakak Wijaya sama Tufatur, gimana? Ada yang bisa share kah perwakilan? Ya Bu, bisa share Bu. Oke. Silahkan. Ya Bu. Di sini form pendaftaran aja Bu. Di sini ada picture untuk mungkin gambarnya, kemudian nama, kemudian Dropbox radio buttonnya, radionya, kemudian di sini ada tanggal lahirnya, kemudian di sini drop down dan submit. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ini juga sama ya form pendaftaran, jadi harusnya sudah mencakup semua widget yang kita butuhkan. Oke, berikutnya kelompok 9, Faisal Tanjung dan Samsul Rizal ya. Mungkin ada yang bisa share salah satu. Dari Bapak Tanjung atau Samsul Rizal. Tidak ada respon ya. Lanjut ke kelompok 7. Febrian Dio atau Amarian. Bagaimana? Masih proses Bu, sebentar ya Bu. Oke. Nanti yang terakhir adalah 8 ya. Ahmad Siddiq. Kelompoknya bersama dengan Reni, tapi Reni-nya tidak hadir. Bapak Ahmad Siddiq mungkin bisa mewakili? Belum Bu. Aku Oke, mungkin sambil kita menunggu, kita kembali ke share screen.
Nah, oke, kita kembali ke sini ya, jadi designer. Jadi saya mau open untuk pertemuan 5 ini. Contoh kita mengambil, nah contohnya adalah membuat hitung pajak. Nah di sini ada label text box. Mungkin di sini saya bisa gedein nggak ya? Saya gedein coba ya. Lumayan ya. Jadi ada label di sini, view label. Kemudian ada label underscore 3 ya namanya ya. Saya di sini ya. Nah, sorry, itu yang ini. Terus label 2 yang harga. Ini label doang, nggak ada underscore 1, 2, 3-nya. Tapi yang perlu kita perhatikan ini line edit underscore 2, line edit tambah underscore. Kemudian ini kita punya spin box di sini. Kita punya push button. Kita punya progress bar. Nah, di sini progress bar seperti yang tadi di ini ya, dilihat ya. Kita bisa tentuin value-nya ya. Kemudian untuk spin box juga sama, kita bisa tentuin value-nya. Di sini bisa mulai dari 10, bisa mulai dari 15%, misalnya apalagi sekarang misalkan sudah 11% gitu ya. Kita bisa mulai dari 10 atau 11%. Kita bisa set value-nya di sini. Kemudian ini adalah UI-nya. Sekarang lihat coding-nya. Sebentar, saya buka. Pertemuan 5 code. Jadi saya pisahkan ya, coding sama UI ya. Nah, jadi di sini sama, kalau kalian lihat ada pertemuan 5 impor. Jadi di sini saya rubah dulu UI-nya menjadi .py ya, supaya saya bisa impor di sini, di baris yang pertama. Saya impor semua user interface-nya. Jadi kalau nanti saya run dari kode pertemuan 5 code ini .py, dia akan munculin user interface yang saya butuhkan. Terus saya punya 2 sinyal di sini. Ini harusnya saya punya ke bawah ya, biar nggak bingung. Tapi nggak apa-apa. Jadi sinyalnya ini adalah yang pertama, kalau push buttonnya diklik, saya akan koneksikan ke yang fungsi, function atau modul fungsi. Kemudian yang kedua adalah ketika saya ngelakuin perubahan di line edit, itu saya akan masukin ke slotnya yang bar. Jadi di sini progress bar saya akan bertambah ketika ada Jadi di sini ketika ada perubahan teks atau saya mengetik sesuatu dengan keyboard lah ya, saya akan masuk ke fungsi bar ini. Nah, di fungsi bar apa aja? Ini bisa di ignore ya. Jadi kalau ada tanda pagarnya itu berarti komen, kalian nggak perlu lihat karena nggak dibaca juga sama Python. Jadi di sini saya nambahin value-nya si progress bar ini. Tambah 5 poinnya, seperti itu. Dia terjadi setiap kali dia sinyalnya dipanggil, yaitu kalau ada text edit ya. Kemudian yang kedua, ketika saya push button yang hitung. Nah, di sini sama ya seperti kalkulator kemarin ya. Kita ambil nama sama harga ini ke dalam variabel yang baru, nama dan harga. Kita ambil juga value dari spin box ini. Jadi rate pajaknya berapa, kita masukin ke variabel rate. Kemudian kita akan proses aritmatika di sini kita hitung. Dan perlu di note juga ya, ini ada casting di sini. Jadi dari teks kita rubah jadi integer sehingga bisa dimasukin ke proses aritmatika. Kalau enggak nanti dia error karena dia dibacanya sebagai string. Nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi. Habis itu keluar hasilnya saya tunjukin di label 5. Jadi di sini ada label 5 nih sebenarnya nih, kosong. Value-nya saya kosongin. Kosongin ya teksnya ya. Dia akan
dimunculkan di baris coding yang ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Jadi kalau saya masukin nama saya, tadi dia sinyal yang kedua adalah line edit ya. Line edit itu yang bawah ya. Saya tadi ketukar. Jadi kalau saya lakukan perubahan di sini 100.000 misalnya, saya kan dia akan nambah ya di progress bar saya ya. Jadi ada teks yang apa namanya, ada teks edited di sini. Dia panggil fungsi bar, yaitu nambahin progress bar saya. Sama dengan spin box. Jadi kalau spin box saya bisa tambahin turunnya sesuai kebutuhan ya. Seperti ini. Terusnya tinggal dihitung aja seperti itu. Jadi ini contoh kalian bisa menggunakan value dari apa yang ada di baik itu input user maupun properties dari spinbox misalnya, atau progress bar, mengedit progress bar, atau menggunakan label untuk menunjukkan hasil seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi seperti biasa saya akan share untuk contoh code yang ini. Jadi kalian bisa coba tambahkan ya di user interface yang tadi sudah kalian buat, codingnya seperti apa. Kalau untuk UI-nya tadi kan sudah jadi ya, UI kelompok masing-masing bisa dikirimkan ya ke email saya seperti itu. Mohon izin Bu Astri, izin share untuk kelompok 7 UI-nya ya. Oh oke, boleh. Saya stop share dulu ya sebentar. Oke, silakan kelompok 7. Ini kita buat untuk biodata pelamar, Bu. Untuk UI-nya aja kita baru buat ya, Bu ya, Bu Astri. Ya. Di sini bisa kita lihat tuh field-nya ada nama, pekerjaan, gender, kemudian tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, kemudian box-nya ada untuk penulisan resume dan progres untuk biodata pelamarnya. Itu aja sih, Bu. Sementara baru UI-nya aja. Iya, ini button-nya belum ada ya. Iya, Bu. Jangan lupa harus dimasukkan. Karena button itu biasanya yang paling sering dipakai sih untuk saksi ya. Oke, baik, Bu. Jadi, oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, Terima kasih, Bu. cara mudah untuk memindah antara layout horizontal vertikal itu naik turunin yang mudah gimana sih, Bu? Susah banget kayaknya. Maksudnya layout. Layout itu yang horizontal vertikal tadi. Yang Itu kenapa? Nah, itu mindahnya antara dia mau memposisikan ke atas ini ke bawah itu kan, atau yang ke satu masuk ke dua gitu susah banget gitu, Bu. Mungkin ada tips yang cepat ya. Biasanya di kelasnya kanan itu apa, struktur kelasnya itu kan bisa dipindah. Kalau Kitty Designer kan kayaknya tadi nggak bisa. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu saya juga biasanya cuma drag and drop aja sih. Cuma saya akan coba ya, apakah dia bisa saya tarik langsung dari Object Inspector. Saya coba ya. Mau nggak bisa. Mau Bu, belum share screen ya? Ya, boleh silakan. Jadi siapa yang mau jadi share screen nggak jadi? Oke, jadi tadi balik lagi menjawab pertanyaan Pak Arief ya, untuk terkait dengan apa namanya,
memudahkan dia mengatur-ngatur layout itu ya. Jadi kalau saya sendiri sih pengalaman saya menggunakan PageQuick itu memang saya drag and drop aja. Nanti kalau memang saya ada cara yang lebih mudah mungkin ya, pastinya saya share nanti di kelas ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin saya akan share yang tadi ya. Yang pertama adalah UI-nya. Jadi ini bisa kalian buka di designer. UI, seperti apa desainnya, itu bisa dilihat di UI. Kemudian setelah dibikin jadi UI, saya rubah jadi .py, pakai PYUIC tadi. Jadi ini supaya bisa saya panggil nanti di codingan saya, yaitu pertemuan 5 code.py. Jadi ada 3 file di sini. Kalau sebenarnya kalau misalkan udah ada udah ada PY, UI-nya kita tidak perlukan lagi. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan perubahan editing gitu kan, kita mau buka pakai designer, yang bisa dibuka adalah .UI seperti itu ya. Oke, kalau begitu misalkan tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk materi hari ini kita sudah mencoba ya untuk widget simple, dan kita sudah juga coba bikin desain di form di kanvasnya desainernya PageQuick. Kemudian juga ada beberapa contoh coding untuk kita bisa masukkan ke dalam masing-masing desain yang sudah kalian buat per kelompok. Seperti kalian tadi bikin semuanya pada bikin line edit ya, seperti itu. Kalian bisa tarik line editnya, masukkan ke dalam variabel seperti itu. Jadi teksnya apa bisa disimpan. Kemudian bisa juga kalian lakukan proses aritmatika di situ, atau kalian bisa show dalam bentuk label dari Spinbox, combo box, juga kalian bisa ambil value-nya, teksnya apa untuk kalian masukkan ke dalam display seperti itu. Kalau misalkan tidak pertanyaan lagi, silahkan nanti dikumpulkan, dikirim ke email .ui yang tadi. Kemudian itu aja sih untuk hari ini. Jadi saya tutup pertemuan 5 kita. Sampai ketemu di pertemuan 6 minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, terima kasih Bu. Selamat. Terima kasih Bu. Malam Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.